Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Melandui Ramadhani dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas penjelasan video untuk menjelaskan sebuah codingan program C++ untuk mata kuliah, praktikum, algoritma, dan pemrograman. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 5. Yang nomor 5 ini kita disuruh membuat program dan flowchart untuk membuat permainan gunting batu dan kertas dengan si komputer yang menjadi lawan si Anda atau si usernya nanti. Terus program akan berjalan hingga si user atau saya sendiri memenangkan si programnya. Nah, untuk alur programnya itu sebagai berikut. Yang pertama, user menginput pilihan angka 1 sampai 3, yang dimana yaitu pilihannya itu gunting, batu, dan kertas. Terus yang kedua, kita panggil fungsi tipe string yang akan mencetak pilihan Anda itu apa. Terus panggil function juga yang menentukan komputer itu memilih apa. Terus gunakan function pada poin B ini untuk mencetak pilihan komputernya itu apa. Dan tentukan ketika user menang dari komputer atau belum di function tipe boolean dan boleh digabung dengan function pada poin yang si tadi. Nah, jika menang nih, maka program akan selesai. Jika kita belum menang, program akan lanjut sampai ke menang. Nah, ini untuk contoh si outputnya. Di sini pilihan inputnya itu gunting, batu, kertas. Nih, menginput pilihan satu yaitu gunting. Nah, komputer memilih kertas. Nih, komputer itu sendiri kan milihnya kan acak kan. Nah, di sini gunting versus kertas. Yang menang itu gunting. Dan si user yang menang. Dan akan tercetak Anda menang. Nih, jika si usernya itu belum menang, pilihannya itu gunting, batu, kertas. Nah, si usernya itu milih satu, yaitu gunting. Nah, komputernya milih gunting. Kan belum menang kan? Nah, maka kita ulangi lagi. Nah, diulangi lagi sampai si usernya itu menang. Di sini nih, 3 kertas. Terus si komputer milih gunting. Nah, belum menang kan? Karena kertas versus gunting, menang gunting. Nah, ulangi lagi sampai menang. Di sini yang terakhir, si usernya itu menang karena si user menginputkan 2, yaitu batu versus komputernya itu gunting. Batu versus gunting, menang batu. Jadi, menang. Jadi, inputkannya itu sampai si usernya itu benar-benar menang. Dan di sini ada aturan bisa menggunakan si fungsi hint, yaitu gunakan library input si time, dan gunakan sintaks seperti len modulo 3 plus 1. Nah, baik, langsung saja. Di sini sudah terdapat sebuah codingan pada soal nomor 1. Yang pertama itu ada fungsi include Eostream. Gunanya itu agar sebagai pengarah atau pemanggil si library-nya nanti, agar kita bisa menginputkan dan menghasilkan si output-nya nanti. Biasanya itu berupa si in dan si out. Terus ada fungsi yang kedua, yaitu include si time. Nah, fungsinya itu tuh memanggil untuk pustaka atau si library-nya agar waktu yang kita masukkan itu bisa acak dan bisa berubah setiap detik. Nah, seperti itu. Terus ada fungsi yang include si std-lib. Nah, karena kita tadi kan di soal tadi kita harus membuat fungsinya itu pakai fungsi hint kan? Yang ini. Nah, yang sintak ren ini. Fungsi ren modulo 3 plus 1. Nah, karena kita akan menampilkan ini, jadi kita perlu yang menginput fungsi include si std-lib. Nah, fungsinya itu agar kita memanggil si library-nya, agar kita bisa menginput standar untuk fungsi ren yang tadi. Biasanya tuh fungsi ren dan sren. Terus di sini ada fungsi yang namanya itu using dan hash std. Karena kita ingin menginputkan dan menghasilkan output yaitu si in dan si out. Dan kita perlu nih menuliskan awalnya itu std. Ya karena harus kita mulai. Nah, supaya kita tidak perlu menuliskan std di setiap perintah itu tersebut, kita langsung panggil di fungsi awal yaitu using dan hash std. Nah, terus di sini kita baru masukin variabelnya. Ada variabel pilihan dan cetak pilihan. Nah, di sini untuk variabel yang pertama itu pilihan untuk menginput variabel-variabel yang tadi, yaitu gunting, batu, dan kertas. Terus di depan variabel pilihan, ini kan ada variabel pilihan kan? Nah, fungsinya tuh seperti ini. Yang pertama itu pilihan. Jadi, milih nih si user untuk menyimpan si datanya nanti, yaitu data asli yang punya hasil si in nanti. Nah, terus kalau si cetak pilihan itu, nah, yang si fungsi pilihan akan kita simpan ke variabel yang namanya cetak pilihan. Jadi ketika si user itu menginputkan si satu nih gunting, nah kan di sini manggilnya kan variabel pilihan kan. Nah, terus kita kirimkan angka tersebut ke fungsi yang namanya itu cetak pilihan. Nah, setelah itu kita mulai programnya di bagian yang void ini. Nah, kita masukkan untuk pilihan-pilihannya menggunakan fungsi bersyarat, biasanya itu if. Nah, kita masukkan untuk pilihan pertama, yaitu kita tampilkan ke outputnya, yaitu gunting. Nah, untuk pilihan kedua, itu kan selain dari pilihan pertama kan. Jadi, elif, yaitu ada pilihan if lain, yaitu 2. Dan kita masukkan hasil outputnya, yaitu batu. Terus ada lagi, untuk yang ketiga, yaitu kertas. Kalau if lagi, selain pilihan if yang di atasnya tadi, kita cetak kertas untuk ke pilihan yang ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk fungsi yang pakai void. Kenapa sih di sini tuh pakai void? Nah,
Biasanya tuh fungsinya kita kan akan nampilkan menu kan, nanti yaitu cetak pilihan. Nah, mana tadi? Sabar, 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 sabar. Sabar, aduh, aduh. Aha. Nah, jadi yang fungsi void ini kan biasanya fungsi void itu kan tidak memberikan nilai kembali kan atau mengembalikan nilainya. Nah, jadi kan seperti void yang cetak pilihan nih. Nih, setelah fungsi void ada variabel cetak pilihan. Jadi itu kayak ngasih tahu nih ke si programnya nanti bahwa fungsi tersebut tuh hanya melakukan tugas dan tidak akan memberikan si pengembalian, yaitu biasanya itu return. Dan nilai apapun itu setelah programnya itu memproses jalannya. Nah, setelah kita masukkan untuk variabel-variabel pilihannya terlebih dahulu, kita masuk ke cek kemenangannya untuk menginput si ini versus ini tuh menang mana. Kita masuk lagi tipe data boolean, karena tipe data boolean itu menghasilkan nilai benar dan nilai salah. Terus kita masukkan, yaitu user, variabel user, dan komputer, karena kita akan tanding nih antara si user, yaitu ya si pengguna komputernya atau keyboard, dan ke si programnya dan komputer. Nih, di variabel ini kita akan masukkan ke dalam cek kemenangan untuk menginput si program utamanya nanti. Nah, di sini ada kondisi yang pertama, yaitu if, yang dimana kita panggil antara ini pilihan pertama dan pilihan tiga, yaitu menang gunting. Nih, gunting versus kertas. Artinya menang gunting. Terus ada lagi, user 2 dan komputernya itu satu. Batu versus gunting. Menang batu kan? Nah, terus ada lagi, yaitu user yang input 3, komputernya yang input 2. Kertas versus batu. Menang kertas. Dan jika benar, kita akan kembalikan nilainya, yaitu return true. Ya berarti ya benar kan programnya. Jika salah, kita tidak kembalikan, yaitu mengembalikan nilainya itu false dan salah. Terus setelah sudah, kita masuk ke si program utamanya. Nah, di sini ada fungsi si rain time, terus kita masukkan variabelnya lagi, variabel pilihan antara pilihan user dan pilihan si komputernya. Dan tipe datanya itu integer. Terus di sini sudah kita inisialisasikan yang pertama itu jika menang yaitu false dengan tipe data boolean, maka kita akan lakukan. Yang pertama kita si out terlebih dahulu untuk hasil untuk menampilkan tulisan ke si outputnya nanti ada pilihan input itu si out gunting, batu, kertas, dan input pilihan Anda. Nah, di mana hasil si out yang pada baris ke-27 sampai ke-31 ini, yang si out pilihan input, gunting, batu, kertas, input pilihan Anda, disimpan ke fungsi si in yang namanya itu variabel user. Karena di awal itu kita baru deklarasikan. Kalau yang kedua, di sini kita simpan hasil input-inputannya itu ke dalam variabel wadah pilihan user. Terus lagi, data si out Anda memilih. Misalnya Anda memilih, ya milih berapa gitu kan. Nah, kita akan masuk ke cetak pilihannya, yaitu pilihan user, yang kita panggil fungsi di awal tadi, yang ini, pilihan. Nah, terus kita masuk ke pilihan si komputernya. Nah, karena kita memakai fungsi range modulo 3 ditambah 1, itu kan fungsinya tuh acak, yaitu range itu si komputer memilih antara 0 sampai nilainya tuh tak terhingga. Karena di sini kan tertampilkan itu hanya 1, 2, dan 3 pilihannya. Nah, makanya di sini modulo 3 ditambah dengan 1. Nah, kenapa sih di sini tuh ada rank modul 3 ditambah 1? Untuk rank itu kan yang sudah saya jelaskan tadi, tuh, si komputer itu tuh menghasilkan angka bilangannya itu bulat, yaitu integer. Jadi komputer itu milihnya ya bilangan bulat antara 0 sampai tak terhingga. Bukan milihnya kayak koma-komaan atau negatif. Nah, si komputer milih 0 kan, sampai ke nilainya itu tak terhingga. Nah, kita panggil lagi modulo 3. Karena modul itu kan artinya itu kan sisa bagi. Jadi sebuah angka jika kita bagi dengan 3, sisanya itu pasti kalau nggak 0, 1, dan 2. Nah, agar komputer itu tidak memasukkan pilihan 0, yaitu kan di sini nggak ada kan pilihan 0. Nah, kita tambah dengan 1. Ya, karena tadi kan mungkin apapun yang dibagi 3, syaratnya itu kan ada kan yang menghasilkan sisanya itu kalau nggak 0, 1, dan 2 kan. Nah, makanya di sini kita perlu tambah 1. Kalau sisanya 0, maka harus kita tambah 1. Itu 1. Dan pilihannya itu 1 itu komputer memilih gunting. Terus lagi, jika sisanya itu 1, kita tambah 1. Artinya komputer milih pilihan yang kedua, yaitu batu. Terus yang ketiga nih, kan tadi sisanya jika 2, tambah 1 kan. Nah, berarti komputer milih yang ketiga, yaitu kertas. Nah, seperti itu. Makanya di sini ada modulo atau sisa dibagi 3, dan ditambah 1. Baru kita see out, komputer itu milih apa, dan kita simpan
atau kita panggil hasil cetak pilihan komputer. Nih, komputer itu random, milihnya tuh apa aja. Nih, random. Terus, kita baru masuk ke prosesnya. Kita ibaratkan jika menang, yang di sini cek kemenangan antara pilihan user dan pilihan komputer. Jika syaratnya menang, maka kita akan cetak ke hasil outputnya Anda menang. Jika salah nih, berarti else kan, selain dari fungsi if, kita langsung cetak bahwa Anda belum menang, dan silakan ulangi lagi. Nah, jika diulangi lagi, kita panggil, yaitu proses perulangan menang. Tidak menang ini, sampai si usernya itu inputannya sampai menang, karena proses perulangan atau kondisi while itu hanya ini ngulang perulangannya itu tidak berdasarkan si inputannya, tapi berdasarkan hasilnya itu sudah terpenuhi atau tercukupi, maka langsung berhenti. Nah, itu bedanya antara proses perulangan while. Biasanya kan perulangan itu pakai for kan, nah karena kita kan nggak tahu kapan berhentinya, karena kan random kan, komputer itu milih, kita pakai pernyataan perulangan si while. Nah, habis itu sudah selesai dan kita akhiri programnya. Nah, di sini saya akan menghasilkan untuk si outputnya. Sekarang, ini semisal saya nginput pilihan kedua apa tuh? Nih, kan si komputer random. Komputer memilih gunting, jadi batu versus gunting, saya yang menang. Jadi programnya langsung berakhir. Namun, jika saya belum menang, saya akan menginputkan contoh lain lagi. Nih, misal di sini saya input kertas deh, 3. Nah, si komputer lebih random, sama-sama kertas, belum menang kan? Jadi ulangi lagi. Terus saya ulangi misalnya satu gunting. Nah, saya milih gunting, si komputer random, milih kertas. Nah, jadi gunting versus kertas, menang kertas kan? Jadi langsung tercetak Anda menang. Nah, baik, cukup sekian penjelasan dari saya untuk program codingan C++-nya soal nomor 5. Dan melanjutkan untuk penjelasan bentuk si flowchart-nya. Di sini sudah terdapat 3 bentuk flowchart-nya, yang dimana ada fungsi program utama, inline, ada fungsi cetak pilihan, dan fungsi cek kemenangan. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk fungsi pilihan. Kita mulai kan, terus kita masuk ke kondisi, yaitu pilihan. Pilihan 1, 2, dan 3. Jika benar, nah kalau flowchart itu kan, kalau bentuknya belah ketupat memiliki nilai benar dan salah. Dan kalau jajar genjang, yaitu input atau output, untuk oval itu memulai dan mengakhiri si program. Nah, di sini saya masukkan nih kondisi jika pilihan 1 benar, bukan gunting. Jika salah, kita input untuk pilihan yang kedua. Jika pilihan kedua benar, kita akan kasih cetak ke outputnya nanti batu. Terus jika pilihan 2 bukan, kita input yang pilihan ketiga, yaitu jika pilihan ketiganya benar, kita input atau menghasilkan output tanya tuh kertas. Nah, jika salah, yang dari pilihan ketiga ini kita langsung akhiri si program. Dan hasil tarikan si output gunting batu kertas ini kita akan sama-sama akhiri ke program, yaitu si N. Terus lanjut untuk fungsi cek kemenangannya. Kita mulai kan start. Terus kita masukkan kan kondisi yang user dan komputer, yaitu versus, yang dimana 1 dan 3 menang 1, 2 dan 1 menang 2, 3 dan 2 menang 1. Nah, 1 tadi apa? 1 ada gunting, gunting versus kertas. Menang gunting kan? Nih, 1 menang 1. Terus 2 dan 1. 2 itu batu, 1 itu gunting. Gunting versus batu. Gunting versus, oh maaf, batu versus gunting. Batu versus batu versus gunting, menang batu kan? Terus ada lagi, kondisi lagi. User 3, komputer 2. Yaitu kertas versus batu, menang kertas kan? Nah, jika benar, kita kan tadi pakai return true, kita mengembalikan nilainya, kita masuk ke proses, yaitu true. Jika salah, kita akan masuk ke proses false, dan kita sama-sama akhiri dari proses false dan true ke N, oval N. Terus lanjut ke fungsi program utamanya. Pertama kita mulai, terus kita masuk ke proses, yaitu menginput atau masuk ke runtime yang 0 tadi. Terus kita masuk juga proses, karena kita deklarasikan menang, yaitu sama dengan false. Baru kita ini kita see out ke hasil outputannya nanti, yaitu pilihan input, gunting, batu kertas, 1, 2, 3, dan input pilihan Anda, dan kita masuk see in ke dalam variabel pilihan user. Terus masuk lagi, see out Anda memilih. Nah, Anda memilih ini, kita akan masuk ke prosesnya, yaitu cetak pilihan.
di pilihan user pada bagian si fungsi cetak pilihan ini. Nah, kita panggil pakai fungsi rekursif. Terus, masuk lagi ke proses jika pilihan komputer itu sama dengan prosesnya itu random modulo 3 ditambah 1. Terus, kita akan tampilkan ke hasil cetakannya. Komputer itu memilih. Dan kita masuk, komputer itu memilih apa? Itu proses cetak pilihan komputer. Kita panggil fungsi rekursif yang di atas, yaitu fungsi yang cetak pilihan tadi. Terus, kita deklarasikan atau di sini jika menang, cek kemenangan antara pilihan user dan pilihan komputer, kita masuk kondisi menangkan. Jika menang, kita akan cetak ke Anda menang. Dan jika belum menang, kita akan ulangi programnya juga. Nah, jika tidak menang, kan kita akan ulangin kan? Kita akan masuk kondisi lagi, yaitu belah ketupat, yaitu tidak menang, dan kita kembalikan ke output yang di awal, karena kita ngisi lagi untuk pilihan-pilihannya. Dan Anda menang ini seharusnya ditarik di bagian program yang N ini. Jadi di sini saya mohon maaf kakak kelupaan untuk menambahkan satu panah alir lagi. Nah baik, cukup sekian dari saya penjelasan soal nomor 5. Mohon maaf dari saya bila terdapat kesalahan dan tutur kata dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.